keluarga IBC, apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan tentunya senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Nah, Alkitab yang akan kita renungkan bersama dalam sesi firman Tuhan hari ini diambil dari Wahyu 2 ayat 1-7 dengan tema Bahaya Meninggalkan Kasih Mula-Mula. Firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Pendeta Markus Salimat Wangsa. Bagi Bapak atau Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk mendoakan, silakan untuk mengirimkan permohonan doa dan ucapan syukur Anda ke nomor yang tertera di layar Anda. Mari siapkan diri kita, hati kita untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dan tim worship sudah bersiap untuk melayani dalam ibadah hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya Tuhan bahwa setiap kehidupan kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu memimpin kami. Kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik buat hidup kami. Dalam hal apapun Tuhan, kami berada di sisi Tuhan dan Tuhan selalu berada di sisi kami Tuhan. Engkau yang baik, Engkau yang baik Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan.
terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kami mau berserah Tuhan kepada Tuhan, bahwa setiap hidup kami serahkan seluruhnya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua baik, semua baik. Let's sing this song together. Kebaikan-Mu ya Tuhan, semua ya Tuhan, anugerah daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak yang telah Kau perbuat. Di dalam hidup
setiamu di dalam hidupku. akan menguatkan kita, memberikan kekuatan yang baru, penghiburan yang abadi di dalam Tuhan. Siapkan hati kita mendengar firman-Nya. Bapa, ini hati kami siap ditaburi firman. Terima kasih Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Urapi setiap kami Yesus. Roh Kudus bekerja atas setiap hati kami, masing-masing di rumah kami. Kau bekerja atas hidup kami. Thank you Lord. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah kita memuji, memuliakan nama Tuhan, saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan atau mendengar firman Tuhan.
atau belajar firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-7. Dan saya akan membacakannya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya berikan tema renungan ini adalah bahaya meninggalkan kasih mula-mula. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini adalah firman Tuhan yang langsung dari Tuhan Yesus Kristus melalui Rasul Yohanes. Karena pada waktu itu Rasul Yohanes ada di penjara di Pulau Patmos dan mendapat penglihatan untuk menulis semua penglihatan itu kepada 7 gereja di Asia Kecil. Salah satunya di Efesus. Memang 7 gereja ini sebenarnya mewakili semua gereja di seluruh dunia sampai hari ini. Karena ada gereja seperti Efesus yang meninggalkan kasih mula-mula, ada gereja yang menderita tapi harus setia sampai mati, ada gereja yang suam-suam kuku, yang hidup tidak mati enggak, ada gereja yang membiarkan ajaran-ajaran sesat di dalamnya, bahkan ajaran-ajaran tentang membiarkan orang hidup di dalam dosa. Tapi saat ini kita akan belajar dari gereja Efesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat atau mendengarkan bacaan tadi, kita tahu bahwa gereja Efesus ini sangat luar biasa. Gereja Efesus ini sangat luar biasa baiknya, saudara. Tapi meninggalkan kasih yang mula-mula dan diminta oleh Tuhan untuk bertobat. Kalau tidak bertobat, kaki dia itu akan diambil. Maka saya katakan bahaya meninggalkan kasih mula-mula. Mari kita lihat kehebatan gereja Efesus itu, saudara. Mari kita lihat juga dari ayat yang kedua dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ada beberapa yang dilakukan oleh orang pemimpin di Efesus ini luar biasa. Yang pertama, tekun. Perhatikan saudara, Tuhan melihat apa yang dikerjakan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Apa yang kita lakukan, Tuhan tahu, saudara. Apa yang kita kerjakan, Tuhan tahu. Juga Tuhan tahu jerih payah kita, jerih payah gereja Efesus, dia tahu. Dan kemudian dikatakan tekun.
Artinya apa? Kau dikatakan ketekunanmu. Jadi dia berusaha sungguh-sungguh dalam pelayanan itu. Berusaha sungguh-sungguh memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Dan kemudian dia katakan, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Tidak bisa sabar terhadap orang-orang jahat. Artinya bukan sabar karis kasih, bukan. Tapi tidak bisa tahan melihat orang-orang jahat itu. Harus segera diusir, harus segera diselesaikan masalah itu. Kalau perlu harus segera diusir orang-orang jahat itu dari gereja. Kemudian dia berkata, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Rupanya orang-orang Efesus itu doktrinnya sangat kuat. Wajar saudara, doktrinnya kuat karena gereja ini digembalakan orang-orang hebat. Paulus pernah menggembalakan gereja itu kurang lebih 3 tahun. Katanya juga Rasul Yohanes juga di akhir hidupnya juga menggembalakan gereja di Efesus ini. Juga oleh Timotius. Sehingga doktrinnya kuat saudara. Mengapa saya katakan doktrinnya kuat? Karena kalau ada orang-orang yang mencoba-coba mengaku sebagai rasul, mereka uji saudara. Yang dikatakan mencoba, akhirnya diuji mereka. Benar enggak? Saudara, ternyata enggak benar. Mungkin sekarang saudara, banyak orang mengaku dirinya Kristen tapi doktrinnya juga belum kuat saudara. Contoh saja, saya banyak tanya kepada orang-orang Kristen, kapan kamu punya surga? Dia selalu berkata, nanti kalau sudah mati, mudah-mudahan juga saya masuk surga. Wow, luar biasa saudara. Padahal doktrin keselamatan itu diperoleh sejak percaya Yesus. Diperoleh karena iman, itu anugerah, dimiliki sejak percaya Yesus. Nah saudara, rupanya kalau pemimpin doktrinnya banyak itu saja. Dan ternyata doktrinnya tidak benar saudara. Memang saudara, Paulus juga pernah berbicara ada 3 pelayan Tuhan. Yang satu menyampaikan firman Tuhan karena benci. Yang satu menyampaikan firman Tuhan untuk kepentingan diri sendiri, hanya cari duit saja, mungkin begitu ya, cari kehormatan dan sebagainya. Tapi yang ketiga memang sungguh-sungguh untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, gereja ini sangat hebat sekali. Bahkan ayat yang ke-6 dikatakan, ayat 6 saudara, ayat 6 dikatakan, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga ku benci. Membenci pengikut Nikolaus yang mengajarkan kebebasan, free sex, luar biasa saudara. Dibenci, itu juga dibenci oleh Yesus. Tetapi saudara, rupanya semua yang dilakukan itu tidak berdasarkan kasih dan itu dicela oleh Tuhan. Mari kita lihat saudara, dicela oleh Tuhan karena tidak berdasarkan kasih. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Aku mencela engkau karena kamu telah meninggalkan kasih yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil keakidianmu dari tempatnya, yaitu jikalau engkau tidak bertobat. Rupanya yang dilakukan saudara tidak berdasarkan kasih lagi saudara. Itulah sebabnya Tuhan berkata, kamu tuh jatuhnya sudah dalam. Dicela, kelemahannya cuma satu, meninggalkan kasih saudara. Dan engkau, namun demikian aku mencela engkau. Perhatikan saudara, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Rupanya gereja Efesus itu mula-mula betul-betul semua tindakannya berdasarkan kasih. Tapi lama-lama mungkin hanya berdasarkan dogma dan doktrin yang kaku saudara. Sehingga enggak sabar melihat orang jahat. Bukan disuruh bertobat tapi diusir, mungkin begitu saudara. Memang saudara, dalam perjalanan hidup kadang-kadang saya dan saudara mempertahankan kebenaran dengan kaku saudara. Seperti orang Farisi, dia memberikan persepuluhan, ada selase.
tetapi ternyata meninggalkan kasih. Tuhan berkata, nggak bisa, persembahan perpuluhan juga harus diberikan, tapi kasih jangan ditinggalkan. Bahkan kebanyakan orang pada waktu itu, termasuk tokoh-tokoh agama, membawa orang wanita yang kedapatan berzina menghadap Yesus. Secara hukum harus dilempari batu sampai mati. Tapi tak ada kasih, saudara. Makanya Yesus berkata, siapa yang belum pernah berbuat dosa, silahkan ambil batu dan pertama kali lemparkan kepada wanita ini dan seterusnya. Saudara, tidak ada yang berani, semua pergi. Lalu kemudian Yesus berkata kepada wanita itu, tidak ada yang menghukum kamu, tidak guru, aku juga tidak menghukum. Jangan berbuat dosa lagi. Ingat saudara, karena kasih, sehingga masih menekankan pertobatan. Rupanya para pemimpin di gereja Efesus tidak itu, saudara, tidak menekankan kasihnya supaya mereka kembali ke jalan yang benar, tapi mungkin diusir saja, dimarahin saja, dan sebagainya, atau dilaporkan ke pengadilan, biar dipenjara saja. Kasihnya hilang, saudara. Yesus mencela itu, dan Yesus mengancam, kalau tidak bertobat, kaki diannya diambil, saudara. Berarti, saudara, kalau kaki diannya diambil, berarti habislah gereja itu, tidak ada lagi. Seperti gereja Efesus ini, menurut para peneliti katanya bekas pun tidak ada, karena kaki diannya diambil oleh Yesus. Gereja ini kalau berjalan mungkin menjadi organisasi duniawi saja, atau kalau masih agak baik organisasi sosial saja. Karena Tuhan berkata, jikalau kamu tidak bertobat, aku akan ambil kaki dian itu. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, karena segala sesuatu yang saya dan saudara lakukan, jikalau tidak berdasarkan kasih, tidak ada gunanya. Seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam kitab 1 Korintus pasal 13. Mari kita lihat saudara, 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai yang ketiga dikatakan begini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, berkhotbah seperti saya ya, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, orang jenius ini saudara ya, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, dahsyat sekali saudara ya, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Walaupun ahli bahasa, menguasai bahasa seluruh dunia, tapi kalau tidak dilakukan dengan kasih, tidak ada gunanya. Walaupun punya bahasa surga sekalipun, walaupun punya pengetahuan yang sangat sempurna, iman yang memindahkan gunung, kalau semua itu tidak dilakukan dengan berdasarkan kasih, tidak ada gunanya. Bahkan ayat 3 lebih lagi saudara. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Wow saudara, mari saudara kita renungkan firman Tuhan ini. Apakah segala tindakan kita dasarnya kasih? Tapi sebelum kita ke sana, mari kita perhatikan yang pertama. Kapan Anda betul-betul mengalami kasih Kristus, sehingga saudara begitu sangat setia kepada Tuhan dengan dasar yaitu karena mengasihi Tuhan. Anda datang ke gereja beribadah karena mengasihi Tuhan. Mengapa? Karena itu melakukan perintah Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan itu melakukan perintah.
beribadah ke gereja, bersekutu di gereja itu adalah perintah Tuhan. Karena Tuhan berkata, hendaklah engkau, janganlah engkau meninggalkan persekutuan ibadahmu seperti orang-orang pada umumnya. Jadi kalau menghadiri ibadah bersama-sama itu mengasihi Tuhan. Apakah sudah menjalankan karena kasih Tuhan? Walaupun sementara Anda online ini, apakah karena mengasihi Tuhan ketika Anda ikut online? Kalau enggak ada gunanya sama sekali. Kalau dasarnya tidak mengasihi Tuhan. Apakah saudara menjadi guru sekolah minggu karena mengasihi Tuhan? Dipilih menjadi panitia perancang dan bekerja karena mengasihi Tuhan? Kalau enggak, kaki Dian akan diambil. Kaki Dian itu adalah saya dan saudara. Bagi saya dan saudara akan diambilin oleh Allah. Diambilin oleh Allah. Dikeluarkan. Dan kalau itu pendetanya, gerejanya habis, saudara. Nggak akan bertumbuh. Gereja yang sehat itu begini, saudara. Naik, lalu kemudian ada penampian. Karena memang Allah berkata, alat penampi sudah siap. Ada penampian sudah. Yang tidak sungguh-sungguh itu ditampi, saudara. Bahkan Alkitab berkata, kapak sudah siap untuk menebang pohon yang tidak berbuah. Tapi kalau kalian yang kasih yang mula-mula, apalagi kalau saya lebih pendetanya, saudara, maka gereja itu akan habis. Bukan ditampi dan ditebang karena tidak berbuah. Tapi karena kalian kasih yang mula-mula diambili oleh Allah. Habis, saudara. Seperti gereja Efesus ini akhirnya tak berbekas. Kemudian juga dalam keluarga, dalam kehidupan suami istri, apa saudara tetap mempertahankan kasih mula-mula? Ingatlah bapak dan ibu yang sudah berkeluarga. Ketika Anda pertama kali ada pandangan mata pertama, dan kemudian Anda berkata I love you, dan kemudian Anda masuk dalam pernikahan kudus. Kalau Anda tidak mengingat dan tidak kembali ke sana, keluarga Anda bisa runtuh. Karena akhirnya Anda tidak melakukannya berdasarkan kasih. Mungkin hanya kemarahan saja. Anda tidak bisa menyelesaikan problema dengan baik. Karena semua tidak dilakukannya berdasarkan kasih. Anak-anak harus ingat bahwa orang tua Anda adalah mengasihi Anda. Itu sebabnya dari kecil Anda dijaga, dipelihara sejak dalam kandungan. Itu sebabnya anak-anak harus juga mengasihi orang tua. Apalagi pada waktu sudah tua, diperhatikan hidupnya. Dan jangan pernah dimarahi. Sebab berdosa kalau Anda memarahin orang tua Anda. Memaki-maki apalagi. Orang tua Anda akan mengasihi. Oleh sebab itu Anda harus mengasihi orang tua. Saya sangat bersyukur mertua saya ikut saya. Sehingga ada kesempatan melayani, mengasihi. Kalau sudah mati tidak ada lagi kesempatan. Halo yang belum berkeluarga. Berdoalah supaya bisa membangun keluarga yang betul-betul dasarnya kasih yang kuat. Dari awal sampai akhir hayat hidup Anda selalu hidup mendasarkan kasih. Apapun yang Anda lakukan berdasarkan karena kasih Kristus. Dan percayalah, baik gereja di mana kita semua melakukan pelayanan berdasarkan kasih. Keluarga kita semua kita lakukan berdasarkan kasih. Semuanya karena kasih. Karena kasih, karena hidup ini hanya tiga hal yang penting. Yang pertama kali adalah iman. Itu penting. Itu termasuk visi yang membuat kemudian yang kedua kita punya pengharapan.
melalui visi dan misi yang Allah taruh dalam hidup saya dan saudara. Dan yang ketiga, kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Iman saudara-saudara, pengharapan saudara tidak ada gunanya seperti ajaran Paulus dalam 1 Korintus pasal 13 tadi. Tak ada gunanya kalau semuanya tidak dijalankan dengan kasih. Mari kita introspeksi diri. Apakah segala sesuatu yang aku lakukan baik untuk pelayanan di gereja, baik bahkan juga di pekerjaan, baik dalam bidang usaha, baik dalam bidang pekerjaan, baik juga dalam keluarga dan mempersiapkan keluarga, apakah semua Anda dasarkan dengan kasih? Kalau demikian, gereja kita diberkati, usaha kita diberkati, keluarga kita diberkati, calon-calon keluarga kita diberkati. Semua dipakai Tuhan dengan luar biasa dan Kristus ditinggikan. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Kiranya firman Tuhan hidup dan berkuasa dalam hidup dan kehidupan saya dan saudara. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita ini dan mari kita akan berdoa berkat, tapi sebelumnya mari kita bersyafaat. Mari kita tunduk kepala. Bapa yang di surga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan melalui online saat ini ya Tuhan. Biar firman-Mu hidup dan berkuasa dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, supaya pemberian vaksin kepada rakyat ini berjalan dengan baik. Beri hikmat pemimpin kami, pelaku-pelaku yang menolong memberikan suntikan vaksin ini. Kami percaya Tuhan mendengar doa ini karena umat-Mu di seluruh dunia berdoa untuk seperti ini. Dan biarlah setiap anak-anak-Mu sungguh terus memiliki akal yang mengandung hikmat, sehingga tidak akan takut juga dalam menjalankan ibadah. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Tidak takut juga pada waktu bekerja, pada waktu berusaha, karena sudah secara akal sudah mendapatkan suntikan dari vaksin. Tapi dengan iman dan dengan hikmat tetap menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau terus akan menolong anak-anak-Mu untuk terus setia kepada Tuhan dan terus menikmati bimbingan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya damai sejahtera Allah yang tidak sama dengan dunia memberi itu nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bukan yang menjadi slogan, tapi nyata oleh karena kemurahan-Mu. Diberikan juga kasih dan kuasa Allah yang ada dalam Tuhan Bapa, Anak dan Roh Kudus terus menyertai dan memberkati jemaat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Halo keluarga IBC, semoga ibadah online hari ini bisa memberkati kita semua. Dalam sesi IBC Update minggu ini, saya akan memberikan beberapa informasi seputar kegiatan IBC. Yang pertama, IBC mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Update terus kerohanian kita setiap pagi dengan mengakses embun sorgawi Renungan Pagi Keluarga IBC yang rilis setiap pukul 5 pagi melalui YouTube channel IBC Production atau melalui WA Group IBC. Bagi IBC Kids, jangan lupa untuk beribadah secara online setiap hari Minggu jam 8 pagi
melalui YouTube channel IBC. Para orang tua diharapkan dapat mendampingi buah hatinya dalam pertumbuhan rohani melalui ibadah online ini. Persembahan dan persepuluhan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di gereja atau melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Anda. Demikian IBC Update minggu ini. Stay healthy, stay blessed, and stay at home. God bless you.